Halo guys. Ketemu lagi bersama kita. Ini nama kontennya apa kok Bunga? Kok kita? Eh, Gue baru perdana loh. Bunga baru pertama. Inang. Tapi kontennya kok namanya Curpes. Apa tuh curpes? Singkatannya curhat pedas. Wow, oke. Sepedas mulut WC. Oke. Jadi guys, sebelum awak curhat Bunga, perkenalkanlah diri dulu sebelumnya ke penonton. Hai guys, gue Bunga, tapi orang-orang manggilnya Umi sih, biar akrab, biar kayak BCL gitu. Gue tetangga Cece, teman dari kecil, ya begitulah. Ya kan Cek? Benar. Jadi Bunga ini teman dari kecil ya guys. Dia nyelam. Jadi kita udah berapa lama berkawan Bunga? Dari gue 6 SD berarti sekarang aja umur 29. 29. Kita SD umur berapa sih? Umur berapa Ji? SD kelas 6. Ya agak gila. Jadi kita bakal coba makan mie-nya dulu ya guys. Karena dia udah nggak tahan sepertinya guys. Tolong mic Bunga dan jauh-jauh nak dari mobil. Oke. Oke, bismillah Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga suka mie pade-pade Bunga? Enggak. Jadi ini level Rempong. Jadi ini level berapa ya? Level berapa ya? Pedes ah. Ya. Level 4. Ya, tahu kan ya. Jadi ini level 4 ya guys. Jadi peraturannya nih sebelum mie habis awak belum boleh minum deh Bunga. Itu peraturannya ya. Jadi nanti yang kalah push up. Tapi tetap lebih pedes mulut gue Cek dibanding minyak. Enak ya? Enak ya. Karena kebetulan perut lapar. Tuh. Jadi enak. Sebelumnya Cuk makan mie pade Bunga. Enggak. Baru kok. Jadi baru ini guys dia makan mie pedas. Karena Iya tolong tisu ya. tapi nggak suka pedes. Tisu. Tapi ini enak banget. Bintang tamu dan apa ah? Tapi pandu ha baru suuk kapu baru siko sana ini meja. Tuan, ang bicara yang dia berkonten yang. Jadi kita coba makan. Jadi siapa menang atau siapa kalah nanti kita akan coba ya. Sanggup? Sanggup ya? Sanggup karena gue lapar. Jadi yang baru datang tolong diam ya. Sanggup? Sanggup dong. Ayo. Karena gue nggak bisa push up ya. Yuk, bisa yuk. Makan hilal. Good. Semangat. Tapi palu ya. Tanpa minum ya. Gue udah tipu nih kayaknya. Gak bilang nanti kontennya kayak gini.
Ayo bisa yuk, bisa yuk. Ini dia Pak. Dia udah dijebak guys. Padahal kita tamu tapi ada gas minum. Sanggup? Sanggup dong. Duluan banget Ji. Gila. Sanggup? Kok jadi konten pemersatu bangsa? Jadi pada aturannya kayak gitu guys. Sebelum habis belum boleh minum ya. Jangan tolong ambil ke bunga tuh, buka ke bunga. Buka kau ngenge. Buka. Diam, ambil kamera yang. Iki tirek. Oh jadi iki tirek. Lupa deh mah. Di pang. Kita lah. Hah? Pusing deh. Yang pusing loh. Yang ada. Betul standby lah doang. Ipanakim itu mau dipanakim lo kan? Maksudnya? Dan kamu sakit. Istilahnya Ya sanggup enggak? Kalau enggak sanggup minum. masih sanggup lah. Jadi, coba minum Ji. Ah, ya. Dingin Ji. Jadi Jadi dia nyerah ya guys. Ini habis bang. Oh my god. Jadi nyerah nggak? Nyerah. Yakin? Serius? Ah. Nal bisa nal. Ini Itu dia nyerah ya guys. iki tirek. Ambil lah bang. Enggak dah. Bilang lah kamu nggak ambil P-nya. Itu kamera. Hah? Itu kameranya bang. Habiskan lah. Sabar Ji. Guys, dia nyerah ya guys. Ini bubuk. Tambah, yang, tambah minum yang. Tolong yang. Ibu tireknya. Tambah yang. Cocok di tirek kok. Tolong yang. Ada saya yang kru. Kru tolong minum duluan. Sponsor. Bang nggak perlu pak. Tambah minum. Ini bunuh namanya deh. Hah? Ngebunuh. Tambah. Tapi paling kalah pada murid bunga itu. Iya dia merah. Itu yang mati itu. Aduh. Ini bisa. Satu. Tolong ambil nanya. Kita ngomong tadi nanya. Rencana. Kok konten jangan-jangan nanya pagi itu sih. Bunga juga sih lagi kok. Mana-mana. Dia lah pas sudah medit kok mah. Oke guys, jadi kita akan tetap lanjutkan ya guys. Kita akan tetap lanjutkan. Lupa. Bikin sih kami. Kita akan coba terus ya guys.
Ini tisu kita sama juga. Sudah. Jadi gimana? Bisa sanggup? Pikiran. Hah? Ya guys, jadinya dia merah ya guys. Ya, angsur-angsur juga boleh nih. Jadi, kita coba haluskannya. Kita tetap lanjutkan ya guys. Apa-apa pakai singa. Gimana makmu? Cukup pedas ya. Aku padeh daripada yang batang menjuang. Itu berapa? Hah? Itu berapa? Sampai 9.000. Iya. Yuk, bisa yuk. Ini gimana? Dapat lanjut? Pedas guys. Emang sebelumnya bunga makan mie padeh itu level berapa? Karena pakai level. Level 1 di bulan Mosan. Ternyata levelnya itu level biasa guys. Bibir gue dong. Tolong ada Dan dia lagi. tolong lah. Tajak ni lah sebentar. Tolong mas. Parah. Parah. Ayo bisa yuk. Tolong deh Cik Yong ah. Tolong deh Yong Yong. Tadi habis. Ngasih Yong. Tambah ya. Kecil itu. Padahal lapar. Cukup pedas ya. Dan rencana-rencana ada dia. Make up. Gila. 10 kali dandan. Habis ya, habiskan ya. Ngobrol kan abangnya? Pusing, Cek. Pusing. Baru lapar. Kalau nak sanggup tinggal deh. Lapar, Cek. Enak. Tapi Nyokap gue. Ya bentar dah. boleh membantu. Yang tolong yang. Ayalah. Matiin lah. Nggak. Ji, sumpah Ji, mie enak, tapi pedes luar biasa. Ini sih mie pade.
Jil, nggak tahu lah tadi bikin konten tuh harus begini dulu. Yang pertama, kedua, ngomi mau. Nah, Oh ya udah, Cici beli dulu ya, telur dadar atau macam sapi ya dadar ya udah. nah. Ce, ini pedes ce? Iya men. Nggak usah lah Ce, nggak usah lah. Gue nggak bisa makan pedes soalnya Ce. Lu kan tahu nggak bisa makan pedes. Tenang ya. Nggak pakai cabai-cabai ya. Coba formalitas makan. Oh ya udah. Serius nih Ce, nggak pedes nggak? Gue nggak pakai level ya Ce. Kalau nggak level 1 aja. Aman, Iya, tenang. Iya nge. Tapi lihat di YouTube nggak ada konten Cici yang kayak gini. Ini menyiksa. Tapi habis ah, hebat aku lah. Habis ya. Pintar. Karena gue lapar. Habis ya. Tak masih di call ya? Masih kan? Ya dikit lagi nge. Ayo, habis ya. Pintar ya. Alah ini ah. Kan dia bilang lapar. Ngajak nggak makan. Mama minum ya? Atau wak ngerokok dulu kayak tadi di Batang? Boleh mandi dulu nggak? Mandi? Hebat dong ya. Guys, habis sama dia guys. Waduh. Aku tersanjung lihat dia menghabiskan mie pedas ini. Sangat luar biasa. Gimana? Iya Ji. Pedasnya? Gue overdosis Ji. Rumah sakit. Tapi agak fresh wajah bunga setelah Terserah deh Ce. Op. akhirnya habis ya guys. Akhirnya habis juga mie pedas Oke. kita. Gue serius. Dek. Langsung strong aja. Guys, ternyata dia ada ilmu guys. Luar biasa. Pedas banget. Udah Indra Kens kan orang banget ya kan.
Jadi gimana ya? Perdana main di pesta, Senang. gimana perasaannya? Nggak tahu Ceh. Nggak tahu harus ngomong apa. Earphone pakai. Bibir gue tuh membelit tuh. Gimana? Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi, bagaimana perasaannya? Lebih membaik, Lebih membaik. lebih segeran. Walaupun sedikit pusing. Dia nggak bisa ngomong guys, ternyata guys. Jadi perdana ya, ini episode 2 ya guys. Sebelumnya sama teman kita Fajri kemarin. Tapi itu lebih pedas sama Fajri Patang ya. Beda Ceh. Beda apa? Kalau Fajri dia emang suka pedas. Hmm. Kalau gue mulut yang pedas, gue nggak suka pedas. Oh gitu. Sepedas. Sepedas cinta. Sepedas kisah cinta. Oh, dia curhat, guys. Nggak Ceh, sekarang curhatnya bukan cinta-cintaan. Jadi kini kok awak ngebahas topik yang agak itu ya, guys. Yang sensitif nak salah ya, Nak? Yang biasa-biasa aja Jangan-jangan lah. yang biasa-biasa aja. Ya, Nak. Karena nanti memicu gue dimusuhin satu kampung lagi. Oh gitu. Nah, Emang sebelumnya? sebelumnya gue termasuk cewek yang asik, yang selalu diajak ngumpul, ya kan. Terus tiba-tiba gue langsung dijauhin, buat gitu. Gue sendiri di Batangkara. Jadi bawa perasaan. Di situ Mas Ado kawan-kawan nah. Oh iya, ya nggak apa-apa, lebih bagus dan Emang Sia Lebih baik. yang menjauhkan bunga itu Sia. ada orang yang dia merasa dibohongi, dihianati, pacaran kali ya dihianati ya. Padahal cuma sebatas teman. Ya kayak apa ya? Susah diungkapin Cek, takutnya nanti nggak kekontrol mulut yang keluar, kata-kata yang keluar. Terus bisa nangis bombay ya kan. Itu teman. Teman. Dan itu nggak satu, beberapa. Berarti definisi teman yang menurut bunga aku Pak? Cukup dekat, dari kecil udah bareng, terus ada juga yang emang baru gede kenal, tapi intens, jadi dekat, jadi udah kayak gimana ya, udah kayak adik kakak, udah kayak saudara, nggak bisa dibilang sebatas temen sih sebenarnya. Ya pokoknya suka duka lah bareng gitu kan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka terzolimi banget gitu, sampai musuhi gue, terus sampai jelek-jelekin gue Cek orang-orang gitu. Pokoknya parah deh, parah banget. Padahal yang terzolimi gitu itu gue loh, yang terzolimi itu gue gitu. Berarti bunga nak menyangkul gitu. Iyalah Cek, Emang yang mereka lakuin itu jahat tahu, tapi mereka nggak sadar. Sudah kayak apa bunga sama kawan-kawan tuh? Wah deket banget lah, gila. Deket lah pokoknya. Mungkin dari A sampai Z mereka tahu tentang gue gitu. Iya. Gitu. Ya begitu. Berarti perasaan bunga setelah itu terjadi apa yang bunga rasakan? Awalnya sih benci ya. Tapi setelah udah kesini-kesininya benci itu hilang gitu Cek. Malah gue kayak pengen nertawain mereka gitu, tapi ya nggak mungkin juga kan.
Ya ngetawain ini aja, ngetawain dalam hati aja gitu. Berarti ada waktu tuh Bunga pas ngechat lo DM tuh ala Oh itu menggebu-gebu saat itu lagi menggebu-gebu banget. ala Mungkin full banget. iya, mungkin kalau saat itu kita konten, Ya. mungkin itu bener-bener ngeluapin, bener-bener nggak kerem. Kalau sekarang kan kerem banget kan. Nah ya untung aja sekarang. Boleh diluapin? Itu kamera ada? Enggak, tapi kalau sekarang udah nggak asik sebenarnya untuk diceritain tapi kayaknya perlu ada sesuatu yang perlu diklarifikasi gitu Iya. Bukan klarifikasi sih apa sih? Ah, Maksudnya gini, yang menurut mereka itu mereka benar, tapi mereka lupa kalau mereka itu salah gitu. Mereka udah terlalu masuk jauh. Emang sih kita tuh hubungannya intens, tapi kita masih punya privasi masing-masing gitu. Dan menurut gue juga nggak pernah bohong sama mereka kok gitu. Dan mereka juga, gue cuma nggak jujur gitu aja. Bohong nggak, tapi gue cuma nggak bohong sih nggak, cuma gue nggak ngomongin gitu. Bukan nggak jujur, nggak ngomongin gitu. Bukan bohong gitu. Dan mereka juga ada kok sesuatu yang mereka nggak omongin ke gue dan gue nggak masalah gitu kan. Karena walaupun intens kita itu cuma temenan dan kita tuh punya privasi masing-masing gitu. Yeah. Dan menurut gue juga kalau seandainya kita temenan bikin kesalahan itu nggak perlu dimusuhi kan, nggak perlu dijelek-jelekin kemana-mana kan gitu. Dan Jadi itu harusnya kecewanya. sebenarnya teman tuh paham menurut Bunga. Ya kayak sewajarnya berteman aja, maksudnya kayak gue dulu sama mereka aja gitu. Enggak kayak misalnya ngecek di belakang atau di depan beda. Gini deh. Menurut Bunga. Kalau sebenarnya kalau ngomongin di belakang sih, gue juga pernah kali ya ngomongin orang di belakang ya, dan itu manusiawi kayaknya ya, Yeah. semua orang kayak gitu ya. Cuma ini masalahnya ini udah parah parahnya itu mungkin parah menurut gue, tapi kalau menurut mereka yang jelek-jelekin gue itu nggak masalah ya kan. Iya. Tapi yang jelas gue jadi rusak sama keluarga, gue jadi rusak sama teman-teman yang lain juga. Pokoknya ya tapi gue ambil hikmahnya deh gitu. Intinya setelah lepas dari pertemanan yang toksik, gue jadi lebih baik. Terus gue juga jadi Yang Bunga rasakan di dalam iya diri dong, Bunga. gak gue rasain juga, orang-orang juga bisa ngeliat gitu, gue lebih baik dari sebelumnya gitu. Yang sebenarnya gue bisa lebih baik juga sebelum gue keluar dari dunia mereka, cuma gue gak mau, gue stuck di zona nyaman dan gue tetap berkecimpungan sama mereka gitu. Dan mungkin Tuhan ya ngasih hidayah ya, ngeliatin kalau mereka tuh teman gak benar, mereka tuh toksik gitu, lo harus keluar dari lingkungan itu, ya udah. Iya. Gitu. Dan perlu mereka tahu juga sebenarnya yang salah itu kalian, bukan gue. Kalian yang salah, bukan gue gitu. Ya. Karena gue punya privasi dan kalian juga punya, dan gue nggak pernah ngusik privasi kalian jauh, tapi kalian terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan gue sampai ngejelek-jelekin, sampai ngerusak gue sama keluarga juga. Sampai ke keluarga? Iya. Dan jujur aja gue udah hampir 2 tahun gak teguran sama adik kandung gue sendiri. Nah parah banget kan. Berarti Giko, biasanya kalau untuk adik kandung Bunga, nya sering nonton loh Iko Bunga. Sampai tadi pun Cece update masih nonton loh. Apa yang ingin disampaikan? Kalau gue sih, kalau dia nonton bagus ya gitu. Karena dia ngerasa dia paling benar. Padahal dia juga banyak kesalahan-kesalahan yang gue selalu selalu ada untuk dia, selalu kalau dia diinin orang gue selalu ada. Ya nggak tahu ya kalau menurut dia gimana ya. Dan gue sama dia tuh paling deket di antara beradik kakak yang lain gitu. Dan gue kecewa banget di saat gue dirundung sama semua orang, teman-teman terdekat gue gitu. Yeah. Dan dia juga ikut-ikutan tanpa tahu dulu kenapa sih Kak gitu. Lu kenapa sih gitu kan? Dia cuma dengerin sepihak doang karena ada something, karena mereka mungkin sehobi gitu kan ya. Tolong untuk adik kesayangan Bunga, tolonglah yang yang bijak gitu. Iya, dan yang cerdas ya. Dan satu lagi, gue juga nggak bikin kesalahan gitu. Malah ya gimana ya, gue nggak bisa. Sebenarnya gue pengen bikin
lu bikin konten ini, gue ceritanya lepas sebenarnya Ce. Jadi orang tahu maksud gue. Jadi kalau sekarang kan orang ini yang dia omongin apa sih gitu. Ya, biarlah Mereka- tunggu dulu, penonton Jixan kok cerdas Bang Bunga. Oh, Smart iya. people. Nah, Iya, jadinya tapi- murah memahami itu sebentar ya. Iya, pasti mereka bilang mereka bahas apa sih gitu. Sebenarnya gue harus jelasin nih, tapi ada sesuatu kayaknya yang nggak perlu Dibilang. ya. Gue takut aja gitu nanti jadi kasus lagi ya kan. Ya pokoknya gue harusnya penonton tahu dulu ya. Gue ini yang gue ceritain gak jauh dari tentang Kehidupan terdekat lah. kehidupan terdekat gue setelah bercerai. Nah, setelah bercerai dan punya suami baru. Dan temen-temen gue kayaknya nggak setuju, tapi nggak tahu deh setujunya nggak kenapa gitu, nggak setujunya kenapa. Kalau orang kadang ya nggak setuju, misalnya kayak gini nih, lu punya cewek nih cewek lu jelek gitu, cewek lu ya jelek lah, bodoh lah, gini lah. Paling kalau temen cuma ngomong doang kan gitu, Iya. nggak bakal musuhin kan. Iya. Nah itu kalau jelek, kalau maksudnya jelek, bodoh, cuma yang simpel-simpel ya. Tapi kalau lebih bahayanya lagi, cewek lu ternyata pelacur gitu. Dan temen pasti juga gak bakal musuhin loh, walaupun cewek lu yang aneh-aneh gitu, bener gak? Pasti cuma sekedar, lu cewek lu apaan sih gak ada yang lain apa? Cuma gitu kan, bener gak? Nah tapi gue, yang suami gue sekarang ini gak tahu salahnya apa, dan gue udah pernah nanya sama mereka ya sambil nangis-nangis Bombay dong depan orang rame, itu di kafe temen gue yang sekarang udah tutup lah. Gue bilang, itu yang bikin kalian gak suka itu sama dia apa? Apa kesalahan dia gitu? Kalau dia punya kesalahan, gue tinggalin dia. Dia ngapain gitu? Dia pemain cewek, dia pejudi, dia narkoba. Yang dilakukannya itu apa Iya. gitu ya? Apa gitu? Apa yang bikin kalian tuh nggak serak sama dia? Oh, kalau menurut gue ya, suami gue sekarang nggak ada tuh yang perilakunya yang menyimpang dan suami gue tuh lebih baik dari mereka. Ups, gitu Ceh. Paling jelek doang, tapi jelek ganteng relatif ya. Setidaknya gue nyaman. Dan kalau dia emang teman yang baik, dia pasti, wah si Bunga ternyata berubah ya sama tuh abang. Si Bunga ternyata lebih baik ya sama cowok yang sekarang, gitu dong. Harusnya mereka nge-support, bener gak? Tapi mereka mengalibikan mantan suami gue. Padahal hubungan mereka juga gak terlalu bagus. Terus juga sebelum gue pisah sama suami gue, mereka juga pernah sempat loh, di saat gue curhat nih sama temen sering curhat kan, bla 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 gue punya masalah nih, ya udah cerai aja gitu. Oh gitu. Mereka sempat ngomong kayak gitu loh, tapi mereka mungkin lupa. Tapi gue udah ungkapin itu di kafe temen gue dan mereka bilang nggak masalah, nggak apa-apa. Semua ngomong kayak gitu, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya hubungan kita jadi nggak baik-baik aja gitu. Jadi nggak baik-baik aja, jadi rusak. Walaupun gimana ya? Ya baik sih, cuma perang dingin sebenarnya gitu. Dan nggak tahu juga mau dilurusin kayak gimana, juga udah bengkok, susah gitu. Gue juga. Berarti gitu Bunga, jadi dari sebelumnya kan, awak pun kan pernah video-video sebelumnya, dan itu selalu dilihat sama mantan suami Bunga gitu. Nah, kalau misalkan ingin nonton, apa yang ingin Bunga sampaikan? Yang dari lubuk hati Bunga paling terdalam, tanpa ada rasa dendam, rasa sakit hati dan segala macamnya. Gue nggak ada dendam, nggak juga sakit hati sama dia. Paling mungkin dia yang sakit hati karena ngerasa gue tinggalin. Padahal sebenarnya lu yang ninggalin gue gitu. Karena kita udah pernah membahas ini sebelumnya. Jauh sebelum kejadian ini terjadi, gue udah bilang, lu kalau sayang sama gue, sama anak-anak gue, lu tinggalin yang gue gak suka. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan yang fatal, gue bakal ninggalin lu.
Tapi ya dia mungkin namanya Udah diomongin. Udah dong. Heeh. Tapi ya mungkin namanya manusia ya ngerasa apa ya, lupa diri. Akhirnya terjadi, gue cut dong, oke? Iya. Cut. Setelah gue cut, awalnya masih kontak bagus, masih gue pertahanin. Tiba-tiba dia selalu bikin konflik, selalu bikin gue tuh kesel, selalu apa ya? Pokoknya menyebalkan lah, Ceh. Dan gue juga nggak bisa bilang di sini gitu, karena gue takut menyerang privasinya dia gitu. Dan dia tahulah alasannya gitu. Dan dia juga tahulah kalau dia emang dewasa, dia tahulah apa kesalahan terbesar dia, kesalahan fatal dia gitu. Kesalahan yang bikin gue ilfeel, yang bikin gak bisa lagi buat lanjut gitu. Iya, iya. Gitu Ceh. Dan dia mengalibikan kalau kita itu pisah karena ada pihak ketiga. Padahal suami gue yang sekarang itu bukan pihak ketiga, Ceh. Bukan. Tapi karena mereka mempermasalahkan mantan suami gue dan teman-teman gue komplotannya mempermasalahkan itu, akhirnya Tuhan memberikan jalan untuk kami bersatu. Ya udah jadi deh. Padahal Berarti sebelumnya Kiko emang pernah- gak ada niat. Kalau misalkan ya, itu kan ya sama-sama tahu awak kan posisinya di mana. Kalau seandainya ingin tak nerima dengan kejadian atau pilihan yang Bunga pilih, Itu urusan dia. urusan dia. Iya dong. Hidup gue gitu. Selama ini gue cari duit sendiri gitu. Ya ngapain sih gitu. Ada batas-batasannya lah gitu. Gue juga gak nerima. Sebelum dia gak nerima tentang keputusan gue sekarang, gue juga gak nerima tentang kejadian yang sekarang dialaminya. Gue lebih gak nerima. Karena apa? Karena gue punya 2 orang anak dari dia. Dan itu jadi beban mental loh Ceh gitu. Bener-bener gue bangkit dengan sendirinya gitu. Sampai gue bener-bener gak bisa sendiri dan gak punya siapa-siapa loh gitu. Akhirnya gue ketemu orang yang bisa bikin gue nyaman, yang sayang sama anak-anak dan pengen halalin gue. Ya udah, why not gitu. Walaupun mereka nggak suka, Hidupnya tetap terus berjalan gitu. iya. Walaupun mereka nggak suka itu urusan lo gitu. Tapi sekarang please berhenti buat apa yang ngejelek-jelekin gue, buat Atau ngejudge gue mungkin Bunga ada gitu. salah sama orang-orang Mungkin. gitu? Gue nggak tahu salah gue apa. Yang gue denger ya kesalahan gue cuma gue mengkhianati mantan suami. Gue bohong sama teman-teman gue. Gitu loh. Lucu Berarti kan? Kiko, betul. Jadi apa yang ingin Bunga sampaikan ke mereka ini ke Jo? Ke mantan suami gue dulu aja ya. Gue pengen lu jadi lebih baik lagi. Lu mungkin lupa di saat kita sering ngobrol tengah malam yang gue selalu bahas tentang ke depan tapi lu cuma sibuk nge-game, cuma sibuk sama hobi lu yang aneh. Padahal gue juga nakal kali gitu. Tapi kayaknya untuk tujuan ke depan kita itu gak sama. Nah, Visi misinya beda gitu. visi misinya beda. Mungkin dia lebih dewasa ketimbang gue karena mulut gue pedas seperti mie tadi Ceh. Cuma kayaknya gue gak bisa lanjut karena gue mikirin masa depan anak-anak gitu. Emang visi misinya beda. Walaupun dia selalu merasa benar, walaupun dia bakal ngira gue bakal bikin anak gue broken home ya kan. Tapi sebenarnya broken home itu, nih lu camkan ya. Broken home itu sebenarnya bukan karena pisahnya 2 orang tua, tapi bersatunya orang tua, tapi gak ada visi misi buat anaknya gitu. Karena masa depan itu bukan masa depan gue sama dia, masa depan anak, karena kita udah punya anak gitu. Jadi apa anak kalau dia masih dengan hobi yang sama, dengan pemikiran yang sama, dan dia gak bisa memanage waktunya, gak bisa apa ya Ceh, pokoknya dia gak punya wawasan gitu. Dan sekarang gue bukan ngebanding-bandingin, enggak. Tapi harusnya lu bersyukur ada orang yang nerima gue dan anak-anak lu, yang mudah-mudahan dia bakal selalu nerima dan kita tuh jadi keluarga samawa ya. Harusnya lu ngedoain yang baik-baik ya. Amin. Harusnya dia seneng. Karena gue dapetin orang yang sebenarnya selama ini gue cari Ceh. Karena ternyata gini, jadi ada loh jadi perbandingan gitu. Waktu gue suami istri sama ini,
gue asik gitu. Sama mantan suami gue asik dan gue akui lu orang yang baik, dia baik gitu. Dan semua orang juga mengakui itu dia baik. Tapi buat jadi suami itu nggak cukup baik aja gitu. Buat suami itu nggak cukup baik aja. Oke. Terus juga setelah gue berumah tangga yang baru, gue baru sadar, gue baru tahu, oh ini ternyata yang berumah tangga. Oh gini ya, oh gini, oh jadi suami itu harus gini ternyata, oh jadi istri itu harus gini ternyata, kayak gitu Cen. Jadi, Iko Bunga, berarti setelah itu terjadi, kan itu udah berlalu nak Bunga. Hikmahnya di balik itu yang bisa Bunga jadikan pelajaran apa? Gue jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gue juga bukan pribadi aja yang lebih baik gue lagi belajar, terus juga selalu berusaha jadi ibu yang baik. Karena suami gue sekarang selalu ngajarin gue jadi ibu yang baik. Karena ya untuk anak-anak, karena lu tahu kan mulut gue pedas. Karena udah stres duluan, punya masalah beban yang begitu banyak bertubi-tubi gitu. Gue bener-bener dihantam parah lah pokoknya gitu. Dan akhirnya gue bangkit gitu. Gue jadi bisa lebih smart, lebih ada punya tujuan hidup ke depan yang lebih bagus lah, visi misi yang sama, visi misi yang sama lah, cocok lah mudah-mudahan ya, sampai akhir hayat. Ya gue nggak mau lah nikah 3 kali ya kan, rakus banget. Berarti kalau untuk rencana ke depan, rencana ke depan apa kira-kira Bunga? Wah, rencana ke depan gue banyak banyak banget. Salah satu contohnya terkait mungkin pekerjaan. Kalau pekerjaan sih atau keluarga. Gue sekarang udah nggak kerja ya kan. Gue sekarang ibu rumah tangga yang lebih produktif. Ya gue usaha kue kan. Tapi pengen enggak Bu tadi? Oh iya gue lupa. Selanjutnya ya. Ya pokoknya gue lebih produktif lah yang biasanya gue cuma nongkrong main, anak tinggal ya kan. Sekarang gue bener-bener anak keurus, uang masuk juga, suami gue ngebantu banget, sayang banget gitu. Walaupun orang-orang bilang, lu ninggalin mantan laki lu di saat susah gitu. Tolong garis bawahi ya. Gue gak ninggalin dia di saat susah. Dia yang ninggalin gue karena masalah yang dia bikin sendiri. Yang sebelumnya gue udah bilang, jangan. Dan terus di saat gue berumah tangga sama dia juga gak kaya loh gitu. Dia juga susah loh, kita sama-sama susah loh dan kita berjuang berdua. Jadi gue ninggalin dia gak di saat susah. Gue dapetin dia dapetin gue sama-sama susah. Jadi tolong ya, yang selalu bilang. Enggak dapetin, ketemu lah. Iya ketemu. Nggak, soalnya banyak yang bilang, dia ninggalin suaminya di saat lagi susah, di saat lagi gini-gini, gak kasihan. Hei, harusnya yang kalian kasihani itu gue. Gue nih yang ditinggalinnya tanggung jawabnya 2 orang anak loh. Ya kan? Gue bener-bener ada beban mental yang bener-bener pokoknya parah banget. Tapi alhamdulillah anak gue juara TAFIS loh, juara 1 loh gitu. Ya pokoknya gue bener-bener harus bikin anak gue jadi anak yang produktif. Terus yang gak ngikutin hobi orang tuanya, gak ngikutin jalan orang tuanya. Ya pokoknya jadi lebih baik deh. Yang bisa amin. dibanggain. Berarti terkait dengan anak tadi, apa harapan Bunga ke depannya terhadap anak tadi itu? Ya, nah ini juga mau gue sampein. Mantan suami yang suatu saat nanti bakal berkunjung ngelihat anak-anaknya. Jangan didoktrin anak-anak gue dengan yang enggak gitu. Soalnya dulu teman-teman gue ini ada loh salah satu yang ngedoktrin loh Dia bilang, jadi sebelum nikah gue ngajarin anak gue ngomong panggil ayah ke suami baru gue, waktu itu belum nikah, ayah. Terus anak gue diculik nih, terus mereka bilang ngomong kasar, pokoknya ngedoktrin anak-anak. Yang harusnya itu jadi masalah orang dewasa, kenapa harus anak-anak jadi tahu gitu. Ya biarin aja lah gitu, harusnya anak-anak itu ditanam dengan mindset yang baik-baik saja. Tapi mereka terlalu kekanak-kanakan deh. Walaupun mereka bilang enggak, iya kan. Tapi anak gue gak mungkin bohong lah.
dan gue juga tahu siapa mereka gitu. Harusnya mereka mikir sendiri ya, apa kesalahan kalian yang benar-benar ngerusak orang gitu. Ngerusak hati orang, ngerusak apa ya susah buat Berarti dibilang. hubungan di keluarga kayak hubungan kan sensitif. Apakah terjadi hal kayak gitu yang enggak diinginkan tadi, itu salah mereka? Enggak sih, bukan salah mereka sih, tapi waktu itu anak gue sempat kayak tiba-tiba setelah pulang dari sama mereka, kan anak gue baik-baik aja nih sama suami gue yang sekarang nih. Terus tiba-tiba dia pulang terus dia ngomong gini, ayah jahat dengan histeris. Secara gitu anak gue yang pertama emang lebay. Ayah jahat, pokoknya aneh banget gitu. Terus gue heran dong ya kan, terus setelah dia nangis tidur gitu kan, terus bangun tidur dia ngomong, mah si ini gitu ngomong bilang katanya itu bukan ayah, Raja punya papa, ayah, pokoknya bla 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 gitu. Yeah. Gue kaget dong, tapi setelah ayahnya datang, ya kan suami baru gue datang, mereka akrab lagi karena anak-anak nggak bisa dibohongi gitu, mereka tahu siapa yang baik gitu ya kan. Terus ya udah ngalir lagi gitu dan gue ngekat anak-anak gue buat deket sama mereka. Berarti sebelumnya hal yang memang membuat Bunga betul-betul sedih itu apa? Sampai segitu. Karena mereka mengucilkan gue gitu, mereka bukan mengucilkan aja, kalau seandainya mereka mengucilkan it's okay ya. Tapi mereka menjelek-jelekan gue ke semua orang, bahkan orang yang gak tahu gue, bahkan seharusnya gak usah tahu, jadi tahu. Dan yang sayangnya yang nerima perkataan mereka tuh orang goblok Mereka cuma ngedengar sepihak doang dari mereka gitu, tanpa dengerin gue gitu. Dan gue juga males klarifikasi kalau mereka gak nanya, karena buat apa buang-buang waktu gitu. Yang penting gue bersyukur aja lepas dari mereka, udah gitu aja gitu. Menurut gue mereka jahat. Gue nggak dendam, gue malah nggak dendam, malah gue kangen banget sama mereka gitu. Karena banyak kenang-kenangan kangennya luar biasa. Tapi tapi gue emang kecewa sih. Hai. Oke. Oh. Coba gendong ya Bunga, coba gendong ya. Antu, tuh, Ratu, ya bawa lah. Nah guys. Itu anak yang nomor 2 dan anak yang pertama. Berarti apa harapan Bunga terhadap anak-anak? Ya jadi anak yang baik lah, anak yang soleh. Ya pokoknya jauh dari hal-hal yang gue takutkan. Yang gue takutkan, yang menakutkan gitu. Ya gitu. Semoga mereka nggak dapet circle yang sama gue gitu. Gitu Ceh. Berarti ada di dalam diri Bunga penyesalan kenal mereka? Oh enggak. Mungkin mereka yang nyesel kenal gue. Enggak sih, nyesel enggak, karena itu pengalaman hidup. Dan itu bikin gue jadi lebih dewasa. Dan itu bikin gue ngajarin, oh begini ya ternyata hidup. Begini ya yang namanya temen. Ini ya yang ternyata yang namanya tikung, yang namanya gibah yang luar biasa. Karena gue kan tukang gibah juga nih Karena gue gibah itu biasa aja. Tapi ternyata ada sesuatu gibah yang bikin orang tuh benar-benar hancur. Dan itu ternyata ada yang banyak nih yang berita-berita bilang dia sampai bunuh diri lah, stres lah, depresi sampai gila. Lebay. Di saat gue belum ngerasain. Ternyata, dan gue hampir ngerasain itu, ngelakuin itu gitu Gitu. Ya walaupun orang itu selalu bilang lebay ya kan. Mereka gak tahu apa yang mereka lakuin ke gue itu jahatnya luar biasa jahat banget. Yang gue gak pernah nyerang privasi mereka dan mereka nyerang privasi gue sampai bikin omongan-omongan yang belum jelas kebenarannya gitu. Terus gue juga banyak kecewa juga sama keluarga gue ya Karena ada keluarga gue juga yang udah berumur lah. Ya mungkin karena sehobi sama teman-teman gue kali ya. Terus karena duit gue juga gak dibalikin sama temennya. Terus dia nelponin teman gue.
bilang kalau gue bikin video bokep. Hello, badan gue melar kayak gini, gue mau bikin video bokep. Dia bilang gue bikin video bokep. Kelihatan sama anak begana begini. Pokoknya parah. Terus ada juga yang bilang suami gue ini bawa kondom, dia udah ngewe nih gitu. Wah pokoknya banyak deh. Terus dia bilang gue ciuman lah di atas mobil ke Gap. Pokoknya benar-benar. Dan dia ngomongin itu ke orang yang gue gak kenal. Atau ke orang yang kenal gue tapi gak perlu tahu. Terus dia juga ngomong yang aneh-aneh ke adik gue. Sampai adik gue itu kedoktrin. Karena mungkin adik gue goblok kali ya. Dan dia gak pengen tahu apa sih kak, kenapa sih kak. Sedangkan kalau dia punya masalah, gue selalu pengen memahami dia. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, it's okay. Gue kakaknya, dia adeknya, dia tetap di bawah gue. Dan ya berarti otaknya juga di bawah gue, itu aja. Dan dia suatu saat bakal menyesal udah giniin gue, Ceh. Gue pastiin itu, mereka akan nyesal udah giniin gue. Kita lihat aja kehidupan kalian seperti apa. Karena kehidupan ini ternyata gak mulus seperti yang kalian inginkan, seperti yang kalian bayangkan gitu loh. Kalian tuh cuma bisa berkeinginan doang gitu. Yang ngatur tuh Tuhan beda-beda. Gitu. Iya. Kalian bisa nanti ada saatnya kalian bener-bener ketemu batu gede yang kalian tuh susah banget. Pokoknya lihat aja di ntar. Biar Tuhan Iya. aja yang tahu ya Bunga. Dan gue gak dendam ya, gue gak dendam. Tapi kalau Tuhan memperlihatkan kegagalan mereka atau jatuh mereka depan mata gue gitu. Ya mungkin gue ketawa dalam hati ya walaupun nanti bakal sedih, gue juga pastilah bakal kasihan. Tapi setidaknya harus kalian ingat sesuatu yang terjadi sama kalian besok suatu saat atau mungkin kalian gak dapetinnya di sini ya ya, di dunia ya tapi Di kalian akhirat. ya di akhirat mungkin, tapi kalian udah ngezolimi gue loh. Dan gue inget itu loh, karena itu sangat-sangat menyakitkan. Gue bener-bener nangis gak tahu tujuan, gak tahu arah. Sampai Bunga DM waktu itu. Sampai gue DM waktu itu gue gemeteran loh gemeteran, sumpah. Itu hal terburuk yang pernah gue alami. Gue sering ribut sama orang. Kita pasti sering ribut sama orang, pasti. Tapi ini ribut yang bahaya menurut gue, karena mereka benar-benar toksik. Ya begitulah, parah. Dan mungkin ya, kalau seandainya nanti ada yang request emang apa sih masalahnya? Gue maulah, gue siapin mental dulu. Gue siapin mental untuk ungkapin semua dan biar orang bisa nilai Nah kan orang nanti bisa nilai nih, ini omongan gue nih, apa yang gue rasain gitu. Siapa tahu lu ntar bisa ngundang orang yang bersangkutan, ya kan. Bebas sih, ini konten lu ya. Nanti kalau ada yang request aja sih. Kalau dia mau. Ya kalau ada yang request nanti, emang masalahnya apa sih sebenarnya, kenapa sih bisa sampai seberat itu gitu, sebahaya itu gitu kan. Jadi mereka bisa menilai penonton itu bisa menilai netizen di luar ya kan bisa menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Karena orang yang belum dengar omongan mereka ini, gue yang ngomong duluan karena curhat, udah nangis, jatuh air mata gitu. Gue bilang gini, gue nggak mau nyuci otak kalian, gue cuma curhat. Kalian nilai di mana gue salah. Jadi tunggu dulu, kalau memang salah emang udah seenggaknya diingatkan atau gimana Bunga? Iya, gue bilang, kalau misalnya gue salah, lu kasih tahu di mana salah gue. Jadi gue tahu, jadi kita bisa introspeksi diri, benar gak? Karena gue gak mau punya temen curhat yang nanti bakal, oh iyo batu atau mah jatuh. Nah gue gak mau punya temen yang sama, circle mereka kan begitu. Gue gak mau kayak gitu, jadi gue jadi buta, gue gak mau buta gitu. Kayak gitu Jadi gue selalu bilang ke siapa aja, malah gue curhatnya sama orang-orang yang benar-benar udah berpengalaman, udah berumur, atau orang-orang yang netral gitu Dan mereka bilang loh, apa kesalahan gue gak sebanding dengan kejahatan mereka. Mungkin gue ada salah, tapi salah gue gak harus mereka memusuhi gue. Yang Gitu loh Pokoknya gini, kita tuh punya masalah dan punya kesalahan. Kita punya kehidupan masing-masing kan gitu. Kita punya masalah-masalah yang berbeda. Ya. Nggak Bunga? Ya. Iya kan?
kita punya mungkin visi misi tadi berbeda gitu kan. Jadi terkadang mungkin karena udah berbeda haluan mungkin Bunga ya. Itu Ya. yang membuat ya underestimate tadi gitu kan. Iya, pokoknya Yang terbaik sih lah pokoknya. gue berharap mereka nonton. Pastilah. Dan gue pengen apa ya, pengen tahu gue tuh salah di mana coba. Gue salah apa gitu. Sampai gue udah nikah aja masih ada konflik loh gitu. Gue pengen konflik gue itu Konflik diakibatkan iya konflik-konflik. Tapi setelah nikah kebanyakannya konfliknya sama keluarga. enggak maksudnya konflik diakibatkan orang luar atau Iya, memang orang luar Heeh. gara-gara ngomong-ngomong itu tadi gitu kan. Tapi berarti Kiko Mbak Bunga menyikapi atau mengatasi hal-hal kayak kan sebelumnya kan itulah terjadi. Ini kan Bunga masuk ke kehidupan yang baru lah, Iya. membuka lembaran yang baru. Jadi untuk mengatasi atau menyikapi hal-hal kayak gitu, Mbak Bunga caronya gue santai aja sih, tapi gue enggak lebih lebih ke gue lebih kuat di membuktikan. benteng di keluarga gitu. Enggak. Ngerti enggak? Enggak, iya ngerti. Enggak, gue enggak. Gue lebih santai aja dan membuktikan kalau seandainya gue lebih bakal unggul, lebih bakal maju dibanding kalian. Dan ada sebagian keluarga sekarang yang masih kontra juga ya, Tapi alhamdulillah yang nyokap bokap gue sayang dong sama suami gue yang sekarang. Karena kami memperlihatkan kalau kami itu adalah pasangan suami istri dan orang tua yang produktif, yang tidak punya hobi yang aneh-aneh, yang tidak ke jalan yang salah. Walaupun kami masih punya dosa ya, contohnya salah satu gue masih buka tutup jilbab misalnya gitu ya. Iya. Tapi setidaknya kami selalu introspeksi diri, memperbaiki diri, dan kami nggak mau ngambil pusing lagi sama omongan kalian yang nggak baik buat hidup gue, sebenarnya buat hati gue sebenarnya gitu. Karena apa ya? Mungkin karena gue terlalu sayang sama teman-teman gue, terlalu sayang sama adik gue, jadi itu lebih menyakitkan. Kalau orang lain yang gituin gue, mungkin bodoh amat. Tapi ini karena orang-orang terdekat, orang-orang yang gue bilang intens tadi sama gue, yang mengintimidasi gue gitu loh, mereka jahat deh pokoknya gitu. Apakah Bunga sudah memaafkan? Udah, kalau gue belum memaafkan mungkin gue gak bisa seproduktif ini, Mungkin gue gak bisa selebih baik inilah gitu. Gak lihat badan gue makin bongsor, gue seneng. Berarti kini Bunga kan bisa merasakan dan sebelum dan sesudahnya gitu nak Bunga. Ya. Ya kan, dan itu pun pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Jadi ya cobalah berpikirnya itu lebih realistis untuk menilai orang gitu nak. Iya. Bukannya ya awakku kan sama-sama manusianya gitu nah. Iya, kita Jadi, tuh cuma beda memilih dosa loh gitu. Jangan ini deh gitu, jangan sok suci deh sampai musuhin orang. Kalau emang dia sayang sama gue ya, harusnya dia bisa loh. Bukan gitu, gini gitu. Maksudnya apa ya? Diomongin gitu loh. Jangan dia ngomongin belakang-belakang Berarti terus gue disuruh jadi dukun. Harusnya gitu Bunga. Teman yang baik tuh kalau seandainya walaupun sesalah-salahnya teman yang baik tuh Ya jangan musuhi, kecuali dia benar-benar gini loh, lu punya pilihan lu sendiri. Tunggu dulu. Kan Cici punya kesalahan. Nah, jadi di saat Bunga ya kan salah tuh. Iya. Betul nak. Hal yang Bunga pikirkan di saat itu terjadi waktu itu apa? Maksudnya gimana sih, Gue gagal ini nih. Gagal paham. Gagal paham. Yang ndak Bunga sangkul lah kita. Tapi enggak, gue nggak pernah nyangka sih sama orang. Cuma Ndak percaya lah dan gitu nak.
Iya, Masa iyalah. Cece? Jadi Mbak Ai menurut Bunga gitu. Iya, gue pikir kan awalnya ada orang-orang yang misalnya yang kayak gue bilang tadi, dia cerita ke orang-orang tapi orang-orang terimanya goblok. Bener nggak? Ada orang yang kayak gitu. Dan gue bersyukur lu salah satu orang yang tidak goblok ya, Ce. Yang mau mendengarkan dulu dan lu mau berani buat nanya, nih sebenarnya apa sih? Lu harusnya nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, gitu kan? Dan gue bantah, C, lu belum dengar penjelasan gue, C. Lu nggak bisa gituin gue, C, gitu. Sampai kita ribut dulu ya kan. Terus gue kasih tahu dulu ke lu gini-gini. Iya. Dan lu baru menetral itu semua. Benar nggak? Dan lu jujur aja deh, mereka salah gitu. Karena gue salah sama diri gue sendiri. Mereka salah gue gitu. Maksudnya gue salah, apa ya? Gue kalau punya salah itu salah sama diri gue sendiri gitu. Mereka salah itu salah ke gue gitu. Paham gak sih? Berarti Giko, Paham gak sih kalian? Kalau seandainya, oke, mungkin dari Bunga ada salah, dari orang tuh, dari mereka mungkin ada salah loh. Nah, jadi kalau seandainya kata salah tadi saling menyalahkan lah gitu, nah Ya. kita ganti dengan saling memaafkan Mbak kira-kira. Bagus, kan udah gue bilang, gue udah memaafkan mereka walaupun mereka tidak minta maaf sama gue. Mm-mm. Malah gue minta maaf sama mereka karena mungkin gue bikin kalian cemburu sosial. Kok gue GR ya? Kok cemburu sosial? Kok gue, ya siapa tahu ya kan? Ya karena mereka begitu banget gitu loh. Masa iya cuma karena gue bohong doang atau cuma karena apa? Anggap deh misalnya gue bikin kesalahan ini nih kata mereka. Tapi gak bisa gue sebutin nih sayangnya nih maaf. Tapi lu harus tahu lu punya kesalahan juga gitu loh. Kesalahan lu lebih fatal dan lebih bahaya sebenarnya. Cuma gue gak mau bilang, gue gak mau musuhin lo gitu. Gue gak mau, lu kok kayak gitu sih? Gue gak mau gitu. Karena itu pilihan hidup lo gitu. Tapi gue malah diginiin, ya udah gak apa-apa. Makasih penindasan, Iya. makasih temen yang toksik, makasih udah bikin gue berubah dan lebih baik lagi. Gitu aja. Pelajarannya ya. Ya pelajarannya. Oke, gitulah. Jadi harapan Bunga ke depannya untuk keluarga tadi apa tuh Bunga? Kalau Semoga- harapan gue sih ya semoga gue bener-bener masalahnya cuma gue pengen hidup normal. Gue pengen kalau masalah kita selalu ada masalah. Kalau Cek. tanpa mereka pun Bunga masih bisa hidup kan? Bisa dong, Bisa kan? bisa dong. Ini nyatanya, makin cantik gue kok. GR lagi. Nggak, misalnya gue pengen berharapnya baik-baik lah untuk kedepannya ya Ce. Walaupun nanti gue bakal ada masalah-masalah, tapi gue pengennya gue masalah itu tentang anak, masalah tentang ekonomi, ya tentang ya hal-hal wajar aja. Gue nggak mau punya masalah tentang jelek-menjelekan. Gue tuh udah gede loh, malu loh teman sebegitu-begitu. Berarti kalau setelah awak selesai bercerita kok nanti kalau ada reaksi Mbak kira-kira. Bagus. Gue malah pengen mengkorek lagi. Itu maksud kalian tuh apa? Pangkal awalnya itu apa? Apa yang kalian mau tahu tentang gue? Gue kasih tahu gitu. Kalian nggak nanya. Jangan suruh gue jadi dukun gitu. Oh gue nggak jujur. Loh emang di kehidupan kalian jujur sama gue? Nanti gue sebutin satu-satu loh. Ayo kita ketemu. Lu bilang apa yang gue nggak jujur, apa yang nggak gue bilang, dan gue kasih tahu juga apa yang nggak lu bilang sama gue, dan gue nggak pernah masuk ke privasi kalian, benar kan? Dan terus apa kesalahan gue gitu? Apa salah gue sama kalian sampai kalian memusuhi gue, sampai kalian menjelek-jelekan gue, walaupun kalian selalu bakal bilang enggak, kalian bakal bohongin diri kalian sendiri. Hey, kalian udah dewasa, kalian lebih dewasa dari gue, dan kalian membohongi diri kalian sendiri. Apa kalian nggak malu? Itu aja. Apa kalian gak malu? Mau sampai kapan kita perang-perang dingin kayak gini? Ini terutama sama adik gue ya. Adik gue nih gitu. Karena dia yang kandung nih. Kalau sama yang lain nih, it's okay gitu. Sama yang kandung nih, tiap lebaran aja ketemu. Gue nyamperin nyokap, dia nyamperin nyokap juga ketemu gitu. Tapi gue gak lepas nih. Dia apa yang dia gak lepas dari gue? Oh, ketidaksukaan dia. Gue juga banyak ketidaksukaan, tapi gue gak pernah memusuhi dia. Gue gak pernah mengintimidasi dia. Kenapa dia begitu sama gue? Gue kakaknya loh. Gue gak seneng, pokoknya gue gak pernah seneng sama mereka. Gue kecewa sama mereka, tapi gue udah memaafkan. Dan gue gak, kalau mau tutup, udah. Emang benar-benar ditutup. Jangan lagi ngebahas yang enggak gitu. Karena ada sebagian yang masih ngebahas, Dan gue tahu, tapi mereka
pura-pura apa ya, ngebohongin diri, bilang enggak juga gitu loh. Aneh. Tapi manusiawi mungkin ya, ngebela diri gitu ya, atau takut ketahuan gue gitu. Harusnya di depan gue aja gitu terang-terangan ya kan. Iya. Pokoknya gue berdoa kalian lebih baik lagi, mudah-mudahan kalian gak mengalami apa yang terjadi di diri gue. Tapi kalau seandainya kalian mengalami, tapi di masalah yang berbeda ya, misalnya kayak ada batu aja gede ya kan, Selamat. gue senyum aja ya kan. Anggap aja itu Semoga penghapus kalian dosa bisa kalian yang udah menzolimi gue, dan semoga kalian bisa seperti gue, kuat seperti gue, gitu aja. Gitu aja, Ce. Gitu aja. Dan pesan gue buat lu ya, Ce, lu jadi orang tuh harus benar-benar netral, Ce. Karena apa? Karena dengerin sepihak doang, apalagi belum tahu faktanya ya, Ce. Dan mereka yang mereka omongin itu gak ada yang fakta loh, Ce, tentang video bokep, tentang kondom, tentang ciuman, tentang apa lagi? Ayo sebut, bilang. Nanti gue bilang juga loh kesalahan-kesalahan kalian, ayo loh. Nah gak mau kan? Jadi jangan apa ya namanya ya, jangan jahat deh gitu, jangan usil. Jangan usil, jangan jahat gitu aja gitu. Kita sama-sama manusia, sama-sama memilih dosa yang berbeda, dan harusnya kita memperbaiki diri kita, introspeksi diri aja gitu. Introspeksi diri masing-masing. Iya, gitu ya, dan Bung. terus orang yang suka, misalnya nih ada orang yang curhat atau orang yang jelek-jelekin, kalian jangan jadi penanggap yang bodoh ya. Kalian harus tahu dua belah pihak dulu loh gitu. Jangan, oh iya nih gini nih. Jangan gitu ya kan. Sebelah Pinter, kalian sekolah kan, jadi harus pintar. Gitu, Ce. Oke, jadi semoga sajalah masalahnya cepat selesai ya guys. Sebenarnya udah selesai, Ce. Cuma Cuma gue kan aja masih yang miskomunikasi. Masih karena miskomunikasi dari mungkin belum ada itikat baik Iya, untuk benar. membicarakannya kan Bunga gitu kan. Jadi semoga hasil lah, maksudnya tunggu dulu. Kalau mencari ditampilkan di videonya. Yang pada durasinya ke yang maksudnya, Ce, tampilkan apa, Ce? Bentar. ditampilkan. Iyalah, duduk. Dia duduk. Maaf ya bunga. Ambil sebentar lah. Ada kasih sekalian. Tunggu dulu. Buka ije. Kalau seandainya Cici tampilkan foto Koko, apa yang bunganya? Gila. Apa yang ada di pikiran Bunga? Gak tahu lah. Kok masih ada, Ce?
Kok masih ada? Masih lah. Bagus lah. Hah? Iya. Nggak tahu mau ngomong apa, gue di situ jelek. Hah? Gue di situ jelek. Apa yang ingin Bunga sampaikan kalau melihat foto Pak? Duh nggak tahu, gue habis kata-kata deh pokoknya. Habis kata-kata. Beko Cici tampilkan Beko ya. Ya gitulah kira-kira Bunga. Semoga aja lah yang awak bisa kayak di foto tuh balik. Tapi Iya. Giko, tapi bukan berarti sifatnya teman ya? Iyalah. Teman ya? Terus Teman ya? iyalah. Iya soalnya kan. Iya benar. Gitulah. Paham. Terus juga ada yang gue bilang temen tadi, ada beberapa temen yang gue nggak mau memperbaikinya. Paham nggak, Ce? Karena mereka termasuk biang kerok yang terlalu parah menurut gue gitu. Ada. Berarti Bunga dendam. Bukan dendam, bukan. Tapi dia kayaknya, ya menurut gue dia kayaknya sedikit gila. Jadi emang nggak ada obatnya. Emang kayaknya nggak bisa berubah dia gitu. Sekarang kalau gue ngomong-ngomong kayak gini aja nih, jadi teka-teki sama orang-orang. Ya biar Ini apa? Kenapa? Biarkan mereka mulai memahami. Iya. Ini sebenarnya permasalahannya tuh ya hampir meliput semua ya Bunga. Keluarga, teman. Bener. Jadi untuk teman-teman Bunga, untuk Nilvo, acok nonton podcast itu Putri Nilvo. FS. Apa yang ingin Bunga sampaikan? Kalau untuk Nilvo, semoga Samawa ya, sama istri barunya, semoga cepat dapat momongan juga. Semenjak punya istri kita udah jarang kontek-kontekan yang biasanya lumayan sering. Tapi gue maklumi, soalnya perempuan itu pencemburu, termasuk gue juga pencemburu ya jadi perempuan gitu. Tapi kalau ada duit pulanglah ke Padang ya kan, kita ngumpul bareng, soalnya gue kangen dan pengen curhat habis-habisan gitu. Alit tarang-adang tuh Po kalau Waang nonton podcast dan ya Po. Ya untuk Putri kadang-kadang ya acok saya. Kalau Putri, gue sayang banget sama lu bener-bener bisa hijrah. Kalau gue masih bolak-balik aja, masih jalan di tempat aja, lu hebat. Dan gue juga seneng ngelihat lu begitu sabar, lu jadi istri yang baik dan jadi ibu yang baik juga, dan lu bertahan di situ dan lu hebat. Kalau menurut gue, lu termasuk wanita yang kuat loh. Oke Put, kalau Putri nonton itu yang disampaikan Dek Bunga tadi Put. Semoga itulah sama-sama berbahagia kita. Amin. Sama berbahagia. Oke lah guys, terima kasih Bunga. Thanks for coming. Masih ada yang disampaikan? Enggak Ce, karena kalau disampaikan terus nggak habis-habis. Nggak habis, next episode lah ya. Iya, terus tapi gue pengennya next episode nih kalau ada yang request aja. Gue pengen buka-bukaan tanpa ada yang tanpa ada sensor-sensornya gitu. Jadi gue bisa kasih tahu apa sih sebenarnya apa sih gitu. Tapi enaknya emang ada orang yang bersangkutannya langsung Ce gitu, karena takutnya nanti jadi hal yang nggak bagus. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang tidak dipublish mungkin Bunga gitu kan. Nah makanya kita masih bikin orang berteka-teki ya kan gitu. Tapi gue yakin kalau seandainya orang nonton ini gue benar-benar pakai bahasa yang benar-benar maksudnya ngalir aja gitu, yang nggak bikin orang jadi teka-teki gini. Gue yakin orang-orang itu pasti kasihan sama gue Ce. Mereka pasti bakal ngerasain jadi gue itu berat gitu. Tapi ada yang ceritanya Ce terkait dengan Cici Bunga. Mungkin dulu Bunga pernah ngecek setiap awak debat. Tapi Bunga, pasti itu Bunga ngecek. Jangan tapi jual Ce, itu nak. Iya benar. Iya. Kira-kira apa yang nampak di Bunga atau yang bisa Bunga menilai before after? Gue gagal fokus lagi nih Ce. Gagal paham. Before afternya Giko maksud tolong kok dipermudahkan nak. Mungkin Giko lebih apa perbedaannya gitu? Dulu. Iya. Oh, nah. Dulu. Nah ini salah satu gue berubah.
itu juga berubah dari hobi ya. Itu termasuk salah satunya lu, Ce. Karena kita sebelum ada insiden mantan, ya kan? Kita sempat ngomong di Taplau ya, Ce. Di Taplau apa di mana sih itu, Ce, di Taplau? Kalau seandainya itu terjadi, gue nggak lagi cut. Dan gue juga kita sempat pernah berbincang-bincang tentang berubah lah gitu kan. Lu suruh gue berubah ya kan. Gak pengen hidup yang lebih baik gini segala macam. Tapi mungkin saat itu gue masih di circle yang berbeda sama lu. Dan gue bilang, Cece lebay, Cece payah gitu. Dan ternyata lu orang yang hebat, Ce. Karena ternyata gue ngikutin circle lu sekarang gitu. Gue jadi orang yang lebih produktif lagi dan meninggalkan dunia toksik, meninggalkan circle gue yang lama gitu. Berganti dengan haluan baru yang mungkin bikin pribadi gue lebih baik lagi. Dan gue salut lah lihat lu. Lu Dari bisa. yang sebelumnya. Iya dari sebelum jauh, Ce. Jauh banget, gila. Lu lebih edik. Apalagi mengenai percintaan. Iya benar. Iyalah, lu. Iya. Apa kamu nggak kecean? Dia sering nonton gak, Ce? Dia sering nonton, Ce? Mungkin ya. Mungkin. Lu maafin kesalahan-kesalahan Cece karena mungkin karena sering nyakitin kalian, Cece jadi nggak punya bini. Ya, Maksudnya itu kan pelajaran. iya, tadi. nggak. Yang penting kalian maafin Cece biar dia cepat dapet jodoh. Mungkin karena masih banyak yang kesel sama lu, Ce. Yang kesel pernah sama lu. tersakiti. Iya. Doa mereka tuh loh, Iya, Ce. iya. Untuk yang pernah tersakiti lah, nak. Minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Gitu kan. Iya. Berarti kan untuk perubahan kan jauh anak pengah. Iya banget, Dulu Ce. maksud itu. Gue kan bener-bener ngikutin lu, Ce. Jadi di saat dulu ya guys. Jadi di saat dulu punya pacar, salah satu teman curhat itu adalah dia. Tapi kebanyakan tapi. Iya, itu udah lama banget loh, Ce. Itu tahun 2014. Iya, tapi udah, Ce, jangan tapi Ce. Parah banget ya. Iya bener, aduh, gokil. Ingat kan? Ingat lah, itu tahun 2014. 2014, iya 2014 kan benar. 2014, Ce. 2013 gue masih di Jakarta, Ce. 2013 gue masih di Jakarta, iya. Iya. 2014 Cece masih sama inisial. Oh enggak ya? Oh udah enggak ya, berarti salah ya? Oh salah, berarti salah. Salah tahun, guys. Awak lagi kuliah. Oh iya benar, iya ya. Iya kelamaan, Ce. Gue sampai lupa tahun. Betul lah, nah. Tapi kan sebelumnya kan jauh gitu nak bunga. Iya. Perubahannya Gue pengennya, Ce. signifikan atau enggak? Iyalah, gue pengennya, Ce. Teman-teman yang lain nyusul jadi orang-orang yang produktif. Karena gue sempet termasuk salah satu orang yang suka ngecengin Cece. Ce lu apaan sih, Ce? YouTube, sosok YouTube lu, Ce, gitu. Padahal itu hobi yang bermanfaat, hobi yang gak mengganggu orang, hobi yang positif gitu loh. Ya walaupun belum ada uangnya ya kan. Tapi daripada hobi yang ngeluarin uang, iya, Ce. Daripada hobi yang ngeluarin uang, mending hobi yang bikin kita tuh jadi lebih baik lagi. Iya, yang hobi yang tidak berkaitan dengan hukum. Karena itu menyeramkan, menyeramkan ya guys. Dan jangan sampai kalian terjerat dengan hukum. Oke lah. Udah 1 jam lebih ya bunga, enggak terasa sih deh ya bunga. Iya. 1,5 jam semoga. Jadi bunga melihat bunga 5 tahun ke Mungkole apa yang bunga gambarkan? Kalau gue rasa gue jadi pengusaha kue. Amin. Ada toko kue. Amin. Rumah udah berdiri sendiri. Udah punya kendaraan mobil sendiri. Dan anak gue 5.
5. Iya, karena gue pengen punya anak banyak ya, cuma mungkin untuk sekarang belum karena materi salah satunya, terus karena gue emosinya masih labil juga. Tapi kalau seandainya nanti materinya udah bagus, mungkin nambah anak lah pasti. Tapi 5 targetnya. Iya, lebih mungkin kalau dikasih Allah nggak apa-apa. Harapan untuk suami tercinta? Kalau suami, mudah-mudahan kamu jadi benar-benar jadi orang yang terakhir di hidup aku. Terus selalu sayang sama anak-anak aku. Selalu sayang sama aku. Terus yang penting kamu setia. Pokoknya kriteria suami idaman itu sebenarnya yang 2 aja sih sebenarnya, Jangan bikin kesalahan fatal, itu cuma 2 aja. Tidak selingkuh, tidak dengan hukum, C. Kalau kekerasan mungkin enggak, C. Karena gue lebih keras. Mungkin gue yang KDRT-nya, gue lebih keras. Enggak, tapi gue 2. Dia tidak selingkuh dan dia tidak berurusan dengan hukum, gitu loh, C. Maksudnya enggak bikin istri dan anak-anaknya malu. Iya. Kalau seandainya KDRT, C, mungkin gue lebih keras. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue yakin suami gue emang suami yang baik, dia gak bakal KDRT juga. Terus juga lagian, ngapain sih kita punya suami yang lemah lembut tapi dia selingkuh? Mending gue lebih milih, mending dia KDRT daripada dia selingkuh. Ya siapa tahu dia KDRT. Iya, tapi siapa tahu dia KDRT gara-gara gue yang bikin kesalahan. Nah, tapi tetap berkaitan sama hukum kan? Iya benar, tapi hukumnya seperti apa dulu, C? Seperti apa dulu? Kalau istrinya salah, ya kalau berkaitan dengan hukum, istrinya juga bakal malu, C. Iya. Ini yang bikin malu keluarga ini loh, C, hukumnya. Pokoknya hobi-hobi yang salah deh gitu. Hobi-hobi yang salah yang menyangkut dengan narkoba, judi gitu. Pokoknya aduh, enggak deh gitu. Ilfil gitu. Oke. Cukup menguras energi ya guys pembahasan kita pada video kali ini. Tapi kita sama-sama mendoakan saja ya, semoga terbaiklah buat teman-teman kita semua. Amin. Yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang baik menjadi terbaik. Nah, gitu. Amin. Ya. Amin. Oke lah guys, dari tadi kan ditutup tapi pembahasan awak masih panjang dong nggak? Iya Tapi benar. Terkait keterbatasan waktu. Iya, karena udah malam juga. 1,5 jam, 2 jam nih. Oke lah Bunga. Oke. Thanks for coming Bunga, terima kasih sudah mau bercerita, berbagi pengalaman. Iya. Jadi kalau menurut Bunga sahabat yang penutup, sahabat yang baik tuh Pak. Terus terima kasih juga buat lu, C, karena lu termasuk salah satu inspirasi gue untuk jadi orang yang lebih produktif lagi. Amin. Thank you tuh. Untuk jadi teman sebenarnya Sahabat. sahabat. Ya sahabat sama teman sama aja sih menurut Sama gue, C. menurut Bunga. Iya, cuma beda ini aja. Kalau temen nggak terlalu intens, kalau sahabat dia lebih intens, itu aja bedanya. Menurut gue, sedangkan suami istri aja ada privasinya, apalagi cuma berteman. Jadi sewajarnya sajalah, marah sewajarnya, sayang sewajarnya, benci sewajarnya. Jangan terlalu masuk ke privasi orang yang terlalu berlebihan, apalagi sampai menzolimi, menyakiti gitu. Karena sesuatu itu tidak baik. Oke guys, thank you. Thanks for watching this video. Dadah. Terima kasih Bunga. Oke, C, sama-sama. Dah.